Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, wabil khusus Bapak Haji Sunaryo beserta keluarga besar yang saya hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di dalamnya Bapak Haji Sunaryo ini dalam rangka mendoakan almarhumah Hajah Siswanti Maisarah dengan membaca Yasin dan Tahlil. Semoga dengan wasilah apa yang sudah kita baca tadi itu menjadikan almarhumah Ibu Hajah Siti Maisarah diampunkan segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima seluruh amal baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kita juga mendoakan semoga Bapak Haji Sunaryo beserta keluarga yang ditinggalkan pinaringan sabar dan tabah di dalam menerima musibah wafatnya istri, anak, adik, kakak tercinta yakni Ibu Hajah Siswanti Maisarah. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tadi siang Pak Haji Sunaryo ketika memberikan sambutan menyatakan bahwa sesungguhnya keluarga sudah berusaha semampu mungkin untuk kesembuhan Ibu Hajah Siswanti Maisarah. Tetapi Allah menentukan lain. Allah akhirnya memanggil Ibu Hajah Siti Maisarah, Siswanti Maisarah, saya keliru terus, Siswanti Maisarah tadi malam jam 9.35 menit. Memang kalau Allah sudah berkehendak, itulah yang terjadi. Dan itulah sunnatullah. Siapapun kalau sudah ajalnya datang, ya memang harus datang. Tidak ada yang bisa menunda sedikit pun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu memang sudah datang, ya tidak ada yang bisa mengajukan atau menunda sedetik pun. Salah seorang filsuf, ini maaf saya agak bicara sedikit lain ya, yang bernama Martin Heidegger dari Jerman, melihat fenomena seperti itu, kemudian dia mengatakan atau ada istilah yang dia ciptakan yaitu Sehnsuchtode dalam bahasa Jerman. Jadi ada kita, ada manusia ini sesungguhnya hanya ada dalam menuju kematian.
Makanya para filsuf eksistensialis itu, meskipun toh sebagian mereka itu berani menolak Tuhan, keberadaan Tuhan, berani menentang Tuhan, tetapi dia tidak berani menentang adanya kematian. Kematian itulah yang kemudian mereka sebut dengan batas eksistensial manusia. Ya, jadi memang sekali lagi yang namanya manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah dengan sunnahnya Allah itu ya memang akan mati pada saat itu. Al-Quran, saya kira kalau bapak-bapak sering membaca Al-Quran akan menemukan banyak sekali ayat Al-Quran yang berbicara mengenai kematian itu sebagai sunnatullah. Kematian itu sebagai hal yang pasti akan dialami oleh manusia, bahkan oleh makhluk yang bernyawa secara umum. Al-Quran ketika berbicara mengenai kematian itu sebagai sunnatullah menginformasikan dari mulai yang paling sekedar informatif sampai dengan menyampaikan informasi itu dengan nada yang sangat persuasif. Misalnya kalau yang sekedar informatif itu ya ayat yang sering dikutip Pak Jazuli ketika membuka acara mengantar kematian itu, kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Kita semua hafal itu. Hafal Bu ya? Hafal. Bapak-bapak hafal Pak ya? Hafal. Monggo bersama-sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Itu kan hanya informasi. Tapi ada ayat yang kemudian menginformasikan dengan cara berusaha untuk meyakinkan. Misalnya ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, aina mata kunu yudrikkumul maut. Kematian itu akan menemui kamu, akan menjumpai kamu. Bahkan mungkin kalau lebih tegasnya lagi akan mengejar kamu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, meskipun kamu itu berlindung di balik benteng yang amat kokoh sekalipun. Jadi meskipun kita berlindung di bunker sekalipun seperti Saddam Hussein itu, ya kalau kematian sudah mau datang mau gimana ya pasti akan datang. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman lebih meyakinkan lagi, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu semua itu tidak suka itu dengan kematian itu. Yang kamu semua itu lari dari kematian itu. Ya bagaimana kita suka dengan kematian? Bagaimana kita tidak lari dari kematian? Wong kita pilek sedikit aja ya cari obat. Itu kan tandanya kita itu kepengen sehat. Nah kalau sehat itu berarti ya kira-kira saya udah ada kok kematian lah gitu ya. Wah, lalu sakit rodok serius dikit, wah sudah ke rumah sakit. Dan terus begitu berupaya keras agar supaya kita itu ojo mati. Kasarannya ngoten. Lari dari kematian. Makanya Pak Musa itu sering mengistilahkan loro iki ana sing
Aku cedak karo nyawa karo sira adoh karo nyawa jarine. Ya anak loro cuma loro kesleo ngono kan ya kira-kira iso adoh saka nyawa to kira-kira. Loro udunen barang kira-kira ya iso rada adoh saka nyawa gitu. Tapi kalau sudah misalnya maaf ya memang apa namanya jantung lalu apa kanker itu kan apa namanya ya secara zahiriah itu menurut perhitungan dokter itu resiko untuk kematiannya itu lebih besar ketimbang sekedar sakit kesleo atau sakit udunan. Jelas ya Bu ya? Jelas. Jadi Masya Allah yang namanya kematian itu pasti akan datang. Makanya tadi Pak Naryo kemudian menyatakan ya sudah, wong kematian itu pasti datang. Sudah memang Allah kalau ketentuannya seperti itu ya terjadilah. Makanya ya mau gimana? Mau menolak ya tidak bisa. Ya mau tidak mau salah satunya jalan ya harus ikhlas itu. Dan Pak Naryo kemarin tadi siang luar biasa menyatakan kami ikhlas, apalagi Ibu Siswanti Maisarah itu diakui, diyakini oleh Pak Naryo sebagai istri yang baik, sebagai anak-anak yang baik, sebagai ibu dari anak-anak yang baik. Dan dengan itu mudah-mudahan Ibu Siswanti Maisarah karena sudah mendapatkan ridho dari suaminya Pak Haji Sunaryo, beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak hanya Pak Naryo, kita semua ini kan menjadi bukti bahwa insya Allah Ibu Haji Siswanti Maisarah ini betul-betul orang baik dan wafat dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Mana mungkin kalau orang tidak baik kemudian yang takziah begitu banyaknya, yang mensolatkan tadi di masjid sampai full bersop-sop, malam ini pengajian ya sampai rumah penuh, garasi penuh, halaman penuh. Ini tidak mungkin kalau tidak sebagai bukti sebagai orang baik. Nah sekali lagi mudah-mudahan bukti ini dicatat oleh Allah sungguh-sungguh Ibu Siswanti Maisarah sebagai orang baik, ahlul khair, dan wafat dalam keadaan baik. Dan mudah-mudahan nanti ditempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang baik, yakni surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya ingin meneruskan sedikit tentang tadi pandangan Martin Heidegger tadi tentang kematian. Jadi tadi sudah saya sebutkan ada itu sesungguhnya ada menuju kematian. Dan Heidegger itu membedakan dua model kematian. Memang para filosof Jerman itu biasanya seringkali dia hanya bermain dengan istilah-istilah begitu. Ya. Istilah-istilah itu yang kemudian dikupas begitu. Dia membedakan kematian itu dengan dua istilah, yaitu ada yang disebut dengan Ableben dalam bahasa Jerman. Dalam bahasa Inggrisnya itu ab itu off, Leben itu life. Jadi ya mati dari hidup, gitu ya. Meninggal dunia lah begitu. Nah, Ableben ini mati secara umum, mati alamiah. Manusia mati secara alamiah, mati. Ya. Seperti matinya apa? Seperti matinya binatang gitu. Ya, mati, binatang ya mati. Ya. Pohon ya mati, radio ya mati, TV ya mati, listrik ya mati. Nah, itu yang diistilahkan Heidegger dengan kematian dengan istilah Ableben. Nah, ada kematian jenis lain yang oleh Heidegger disebut dengan Sterben. Sterben itu ya mati, tapi matinya beda dengan sekedar matinya
benda-benda yang alamiah tadi, termasuk manusia yang secara alamiah itu mati dalam pengertian sterben itu mati yang direncanakan, mati yang bisa dipersiapkan. Dan itu hanya mungkin matinya manusia. Binatang tidak mungkin bisa mempersiapkan kematian, pohon tidak mungkin bisa memperhatikan kematian, listrik tidak bisa mungkin mempersiapkan kematian. Jadi yang bisa mempersiapkan kematian itu hanya manusia. Makanya kemudian Heidegger ini menggunakan istilah lain terkait dengan kematian itu Verlaufen. Ya. Kalau diartikan secara letterlek itu lari ke depan. Apa maksudnya? Justru terkait dengan kematian itu orang menyongsong kematian itu. Sadar, karena dirinya sadar akan mati, maka dia harus kemudian mempersiapkan diri menyongsong kematian itu. Menyongsong kematian itu. Mengantisipasi kematian itu. Jadi persoalannya bukan pada kematiannya itu sendiri, date-nya itu sendiri, tapi daye. Jadi proses menuju kematian itu bagaimana? Itu yang penting. Kalau persoalan matinya itu pasti mati kok. Nah, tinggal bagaimana kita itu mati itu menuju kematian itu yang harus kita persiapkan. Nah, oleh karena itu ya itulah kemudian memang tinggal kita sebagai manusia ini, kita itu nanti akan memilih mati yang bagaimana. Memilih mati dikenang sebagai apa atau sebagai siapa. Nah, itu yang sangat penting bagi kita. Ya. Saya kira itu pelajaran berharga dari seorang Heidegger ya. Tapi kita tidak usah belajar Heidegger lah. Dalam Islam itu ya, saya kebetulan orang filsafat ya, bolehlah sekali-sekali bicara filsafat begitu Pak ya. Dan kita belajar dari Quran saja. Al-Quran juga begitu sebenarnya. Al-Quran lebih tegas lagi ya, menggambarkan yang namanya kematian itu bermacam-macam. Ada kematiannya orang yang dalam keadaan kafir, ada yang kematian orang dalam keadaan zalim, ada orang yang mati dalam keadaan thayyib. Terserah kita mau memposisikan di mana, mau mati dalam keadaan apa. Atau lebih singkatnya lagi, kalau dalam bahasa sehari-hari kita itu mati dalam keadaan su'ul khotimah atau mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, Ibu Sunaryo, ini saya yakin ya, beliau sudah mempersiapkan itu dengan luar biasa. Saya ya lagi-lagi ya berbicara mengenai masalah persoalan rumah itu pentingnya dekat masjid. Pak Naryo ini dengan Bu Naryo itu memilih rumah di sini saya kira juga tidak kok sembarangan, tapi tidak tahu dulu ya. Tapi alhamdulillah ya intinya sekarang dekat masjid dan Pak Naryo mau manfaat masjid sebagai tempat ibadah yang luar biasa. Loh, bagaimana tidak senang wong ini di rumah kok situ masjid? Bagaimana kemudian kita tidak setiap hari ke masjid itu? Dengar azan, pasti ke masjid. Alhamdulillah Pak Naryo dan Bu Naryo ini yang sudah wafat sudah diberi kesempatan untuk tindak haji. Pergi haji itu ya sebagai bagian dari upaya untuk menjemput kematian yang husnul khotimah itu. Ini luar biasa ini. Jadi ini mudah jadi pelajaran kita semuanya. Dekat masjid. Wah ini ya kalau dari segi bisingnya gitu ya bising sekali Pak ya. Wong dekat sekali masjid. Tapi senang. Bersyukur begitu dengar azan ke masjid. Ya meskipun ya ada sewu orang yang dengar azan itu susahnya setengah mati. Ya. Ada. Ya. Mengganggu setengah mati ada itu. Bahkan sampai lu kok ada azan barang toh. Kalau persoalan sholat itu sudah ada jamnya.
Kalau sudah ngerti nak duhur ya jam segitu, orang sadar lagi nonton. Ada yang seperti itu. Bahkan ada yang ya macam-macam lah ya orang ini. Tapi sekali lagi saya kira sebagai seorang mukmin senanglah kita ya mendengar azan itu senang. Kalau toh misalnya kok suatu ketika tidak bisa ke masjid itu pasti kalau dia seorang mukmin merasa ada yang kurang, merasa ada yang salah di dalam dirinya. Nah ini sekali lagi salah satu upaya tadi itu mempersiapkan kematian itu, menyongsong kematian itu. Nah oleh karena itu ya sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, Bapak dan Ibu monggo kita semua ini ya apa namanya, mulai sekarang ini siapapun saya kira, apalagi yang sudah sepuh yang memang dari segi wahiriyah itu memang sudah dekat ya. Yang dari segi wahiriyah lupa ya. Tapi yang masih muda sekalipun Pak Taslim yang sekarang masih guagah itu ya, brengose diketet itu jangan dikira kok kemudian lalu aman gitu, belum tentu. Ya, oleh karena itu siapapun harus mempersiapkan ini. Nuwun sewu, tadi saya kebetulan sempat berbincang dengan kakaknya Bu Siswanti Maesaroh itu. Ya, Pak siapa namanya Pak? Pak Anwar yang tadi pagi mewakili keluarga itu. Bu Naryo ini 10 bersaudara. Ya. Semuanya perempuan kecuali Pak Anwar. Pak Anwar ini satu-satunya anak laki-laki dan Pak Anwar ini nomor 3, Bu Naryo nomor 5. Apal saya. Nomor 6. Ya kurang situ lah kosok kalau diri kalau kancane dhewe kok diprotes lho ya Allah. Mbok yo rodok tepos slira sithik ngono ya. Mbok yo penting wae kan yo ketoke Pak Sonali apal tenan ngono to ya. Wah. Dadi isin. Lalu tadi saya pas mensolatkan di masjid tadi itu, saya kebetulan ketemu kok mirip-mirip dengan Bu Naryo ya. Saya sapa, nuwun sewu apa jadinya Bu Naryo betul yang nomor pertama Pak masih supir. Ya. Betul Pak ya? Nomor pertama sekarang masih ada Pak? Oh sekarang pulang. Oh sudah pulang dulu. Sekarang pulang. Kalau saya aja saya suruh ambil di hadapan ibu. Jadi nuwun sewu yang sepuh sekali itu nyatanya ya belum dipanggil itu delarnya malah Bu Naryo dulu. Ya itu ya. Jadi sekali lagi itu rahasia. Ya, oleh karena itu siapapun bersiap. Mari kita mulai sekarang sadar bahwa kematian kita itu bisa kita rencanakan, bisa kita persiapkan. Kita itu bukan kambing yang waktunya mati harus mati. Kita bukan listrik yang waktunya mati harus mati. Kita bukan ayam yang waktunya mati harus mati. Kita manusia yang memang bisa merencanakan. Kita itu nanti akan mati akan sebagai apa atau siapa. Kita akan dikenang sebagai apa. Silakan ibu-ibu bisa memilih, misalnya saya akan kepengen wafat nanti dikenang sebagai orang yang ahli ibadah di masjid. Silakan. Saya kepengen mati nanti dalam keadaan orang sebagai orang yang khidmah dengan anak yatim. Silakan. Saya nanti kepengen dikenang sebagai orang yang apalagi misalnya ahli sedekah. Silakan. Pak Jazuli misalnya saya kepengen dikenang sebagai MC yang paling hebat sak Semarang. Silakan. Boleh. Itu bagian dari mempersiapkan kematian itu. Silakan. Itu ya. Jadi siapapun monggo kita ingin dikenang sebagai apa, ingin dicatat sebagai apa oleh sejarah, oleh anak-anak kita, oleh cucu kita.
Nah, ini kita persiapkan. Tapi bahasa umum kita ya kita mudah-mudahan ya wafat dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khatimah. Itu tadi yang pernik-perniknya lah begitu. Tadi doa yang kita baca tadi diantaranya juga begitu. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesabaran kepada kita semuanya dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan kita muslim. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.